Akhirnya saya kesana, ada apaan Mang? Lu beneran mau balas dendam? Katanya. Bukan balas dendam sih Mang, niatnya buat pegangan diri aja. Katanya. Kan anak cowok kan nggak boleh kosong Mang. Oke gitu, ya udah. Nih ada gadis baru meninggal, kecelakaan. Lo mau nggak? Berani nggak ambil tali pocongnya? Oh berani Mang. Ya udah, ntar malam laksanain. Udah jangan banyak omong. Nih lu minum. Dikasih minum tuh air putih. Itu refleks Bang. Badan saya tuh kayak kesengat gitu. Tuh saya gali Bang pakai tangan. Tuh pakai tangan saya galinya. Itu saya bukain tuh kuburannya talinya. Kapan tuh saya nggak boleh pakai tangan. Ambil pakai mulut. Itu jarak sejengkal sama saya tuh, mukanya tuh emang itu kecelakaan itu Bang. Emang hancur. Ada satu kejadian Bang yang serem banget menurut saya ya. Itu kereta ketiga dan keempat itu ada sisa-sisa kulit dan daging manusia Bang. Abang tau gak sih pijakan-pijakan kereta tuh Bang? Oke, tahu. Itu kan di samping tuh dia nyerempet, nempel Bang, kulit sama daging di situ. Nggak sampai situ doang Bang, dikerokin sampai bersih, dikumpulin Bang, dijadiin satu, dikuburnya di jalur 12. Oh itu banyak, kalau setiap kali ngumpulin itu tuh banyak Banyak Bang. Nah teman-teman, cuplikan video tadi teman-teman dapat tonton di Noise, karena nggak mungkin kita tayangkan di YouTube, karena YouTube ini banyak banget yang disensor. Kata-kata yang sensitif itu kita tidak bisa tayangkan kecuali di Noise. Di Noise ini teman-teman dapat mengakses semua video yang tanpa sensor sedikit pun. Jangan lupa teman-teman download aplikasi Noise sekarang juga. Bagi teman-teman yang belum tahu, nanti linknya kita taruh di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya. Assalamualaikum, Bang Boger. Iya. Ya. Terima kasih Bang Boger udah hadir di studio Jejak Backpacker. Sama. Jadi Bang Boger ini pernah kayak tali pocong gitu ya, mengambil tali pocong untuk mendalami sebuah ilmu. Bukan ilmu sih Bang, kayak buat pegangan diri aja. Oh oke. Nah itu bisa di spill sedikit dulu aja Bang, kisi-kisinya seperti apa? Sedikit aja. Gini Bang, jadinya saya ngambil tali pocong itu untuk pegangan badan saya aja gitu, di saat nanti tawuran kayak gitu. Oh oke, untuk pelindung gitu. Iya, ya. pelindung. Oke, disimpan dulu Bang ceritanya, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Boger menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Boger udah siap buat cerita? Siap ya. Oke, silahkan Bang Boger. Saya itu kan sekolah di STM di Jakarta Bang ya. Ya STM saya itu terkenal tawurannya lah ya. Nah saya masuk situ kelas 1, itu emang STM saya kan terkenal tawurannya, jadinya emang dididiknya emang buat perang ya. Nah di kelas 1 itu saya kebagi tuh, kayak kena bacok di pantat.
itu 5 jahitan. 5 jahitan itu. Nah di situ orang tua saya kayak bapak gitu kan emang alumni STM situ juga. Jadinya dia tahu kalau STM itu emang tukang tawuran. Jadinya kata bapak saya gitu, oh lu nggak boleh kayak gini, nggak boleh kosong gitu. Anak laki tuh harus ada isinya kata gitu. Gue nggak mau tahu katanya. Lu cari aja sana. Akhirnya kayak gitu. Nah selang berapa waktu tuh saya cari, emang saya kan emang ada kenalan tuh, emang saya kan sering naik gunung. Saya sering naik gunung. Nah ada kenalan kayak ya dia bisa dibilang kuncen lah ya. Kuncen di salah satu tempat wisata di Sukabumi. Mamang, saya manggil Mamang. Nah saya ngomong, saya ceritain saya kena gini, kena bacok, terus kata ini nggak boleh kosong. Oh Mamang ngerti itu, Mamang yang itu. Akhirnya ya udah nanti saya iniin. Selang berapa ini dia ngabarin ke saya suruh ke sana. Akhirnya saya ke sana, ada apaan Mang? Lu beneran mau balas dendam katanya. Bukan balas dendam sih Mang, niatnya buat pegangan diri aja katanya. Kan anak cowok kan nggak boleh kosong Mang. Oke gitu. Ya udah. Nih ada gadis baru meninggal kecelakaan. Lo mau nggak? Berani nggak ambil tali pocongnya? Oh berani Mang. Ya udah, ntar malam laksanain. Mau gua kata kayak gitu. Ya udah. Saya nungguin malam tuh Bang. Saya nungguin malam, akhirnya sekitar jam 1-an gitu. Saya datang tuh ke pemakaman yang mayat itu ya. Saya datang. Nah di situ ada kayak tenda tuh, tenda keluarganya dia yang jagain tuh Bang. Kan emang kalau anak perawan meninggal itu kan harus ada yang jagain ya selama 40 hari. Itu saya datang, ada yang jagain. Mang, ada yang jagain gimana nih Mang? Akhirnya kata Mamang, udah tenang aja lu katanya gitu. Nah tuh Mamang itu kayak ngebakar sesuatu tuh Bang. Kayak bakar apa gitu, kayak waktu kayak suatu wadah gitu. Nah nggak lama itu keluarga yang nungguin itu pada tidur Bang. Kayak model sirep gitu. Iya, kesirep ya. Udah pada tidur. Udah cepet, nggak bisa lama kata gitu. Nggak bisa lama. Saya nanya, Mang cangkulnya mana? Udah jangan banyak omong. Nih lu minum. Dikasih minum tuh air putih. Itu refleks Bang. Badan saya tuh kayak kesengat gitu. Tuh saya gali Bang pakai tangan. Tuh pakai tangan saya galinya. Itu saya bukain tuh kuburannya, talinya. Kapan tuh saya nggak boleh pakai tangan. Ambil pakai mulut. Itu jarak sejengkal sama saya tuh, mukanya tuh emang itu kecelakaan itu Bang. Emang hancur. Tuh gadis itu hancur palanya. Itu udah darah ampun tuh Bang. Udah saya ambil lalu dirapin lagi tuh kuburan, diajak ke rumahnya. Pasangnya di sini kalau lu nanti mau tawuran kayak gitu. Pasangnya di sini itu nanti efeknya ada kayak gitu. Nah, nanti kalau udah lu pasang, lu udah pulang nih, lu pasti ada teror kayak gitu. Ada teror. Nah, udah tuh Bang, saya pulang tuh ke Jakarta. Saya pulang ke Jakarta 3 hari selang habis dapet tali itu, saya udah mulai diteror. Itu pocongnya di sebelah saya Bang. Di sebelah saya tidur. Nah kan kalau orang tidur itu kan mata dari samping itu kan kelihatan Bang ya. Ke kanan itu ya, ujung mata. Iya dari ujung mata itu. Dari ujung mata. Ya ampun, beneran nih kata Mang Erik. Saya bilang kayak gitu. Udah saya diem aja, nggak ngapa-ngapain. Terus cuman suara doang nih Bang, balikin kayak gitu Bang. Tuh pocong ngomong kayak gitu. Udah saya nggak kuat, saya teriak. Bapak saya, kenapa lu? Enggak apa-apa. Nah seminggu tuh pas udah 7 hari saya balik ke Sukabumi. Mang kayaknya gue balikin aja nih Bang talinya Mang. Ngapain ya Mang? Gue gak kuat, setiap malam pocong mulu. Akhirnya udah cuman 14 hari doang kok. Beneran Mang 14 hari gak selamanya. Enggak 14 hari doang. Udah 14 hari tuh. Nah kan udah seminggu tuh Bang, 14 hari. Jadinya saya ngejalanin baru seminggu saya mau balikin. Akhirnya kata mamangnya saya itu 14 hari doang. Ya udah saya terusin tuh, akhirnya saya balik lagi. Nah pas dibilang sama dia, ntar hari terakhir pas hari ke-14 lu kaget, lu bentak aja tuh pocongnya. Udah nih milik gua gitu, lu ngikut gue katanya. Akhirnya pas hari ke-14 itu bener-bener saya bentak Bang. Itu dia masih ini, balikin. Udah lu nggak usah nakutin gua nggak takut sama lu sekarang ngikut gua.
Nah, udah tuh bang, udah 14 hari. Saya ngetes tuh di jalur. Itu saya pakai di sini bang. Saya pakai di sini. Awal-awal tuh saya nggak begitu pede sih ya, karena belum yakin. Apa bener ini? Cuman inian doang. Akhirnya saya kan kalau sekolah itu kan buat celurit tuh bang. Itu saya giniin membel bang di tangan saya. Bener-bener tuh. Itu membel. Itu membel. Akhirnya udah saya paling depan tuh. Saya paling depan. Beneran. Kan kalau zaman saya itu dipanggilnya robot ya. Wah, robot gitu. Jadinya kalau yang orang-orang kebal itu dipanggil robot bang. Kalau zaman itu. Udah tuh bener-bener saya tangkis-tangkisin tuh bang. Sajam-sajam. Nah pas itu saya balik lagi tuh. Mang, beneran nih mang. Saya balik lagi ke Sukabumi. Mang, beneran mang. Makasih. Udah buat jagaan saya. Tar dulu. Kata mamang saya gitu. Maksudnya mang? Nah lo udah nyatu sama lu. Lu harus bisa nidurin 14 orang gadis. Kayak gitu. Jadinya oke. Tapi gimana mang? Saya kan kayak gini lah ya. Udah lu jalanin aja. Emang efek dari itu tali bang ya? Ya bisa dibilang cewek gampang aja deh bang. Sama ada saya pemikatnya juga. Iya itu selain buat badan kebal, itu buat cewek juga katanya bang. Dan juga kan saya juga ada pegangan dari bapak ya, kayak turun menurun gitu, kayak keris. Sama kerisnya udah tadinya mau saya bawa. Tadinya saya mau bawa kerisnya, cuman tinggalan, cuman saya fotoin aja tadi, udah saya kasih lihat. Kerisnya ada sama tali pocongnya juga, masih saya pegang sampai sekarang tuh bang. Itu selama ini akhirnya kesampaian tuh bang, 14 gadis. Itu jadinya setiap habis merawan ini bang, darahnya saya gunting, saya kasih nama, misalnya namanya A, B gitu. Iya, itu ritualnya kayak gitu. Udah ini jadinya udah melekat tuh bang di saya. Sampai gimana ya, saya sholat pun kayak gimana gitu bang, panas kayak gitu. Mau buat berangkat sholat, udah nggak mau aja deh buat ibadah kayak gitu. Mungkin karena efek itu. Nah lalu semenjak saya megang itu bang, tuh teror-teror ada aja bang. Dan saya juga bisa ngelihat kayak makhluk-makhluk kasat mata. Terus juga saya berani sama mereka kayak gitu. Dan habis itu saya jalan ke Purwokerto. Itu saya niatnya mau ke rumah temen. Dan di situ saya tuh ngalamin teror tuh bang. Kayak saya naik dari kampung rambutan. Itu saya nanya ke tukang karcis, jurusan ke Purwokerto masih ada nggak? Saya bilang kayak gitu. Masih apa enggak ya? Udah jam segini soalnya. Coba aja lihat ke dalam. Nah saya lihat ke dalam tuh bang. Wah masih ada nih satu. Udah saya nanya tuh sama keneknya, masih ada bangku nggak? Dia diem aja. Cuman saya kasih duit, dia keluar tuh kayak karcis bang. Udah saya naik. Itu di dalam bis bang. Itu kan posisi kalau bis di dalam itu kan kayak bis kayak lampu-lampu disco gitu bang ya, remang-remang gitu. Wah saya lihat banyak tuh orangnya. Udah saya duduk. Di sebelah saya tuh bawa bapak. Saya nanya, Pak mau ke Purwokerto? Dia diem aja bang. Dia diem aja tuh. Udah. Semenjak itu saya jalan, saya kan di pinggir jendela tuh ya. Saya ngeliatin di ini tuh kok gelap banget. Sekarang gini bang, cara logika ya. Di jalan itu kan pasti ada lampu-lampu mobil ya. Iya. Ada lampu-lampu mobil. Nah ini nggak ada sama sekali bang. Nggak ada sama sekali. Dan itu saya ngubungin ya waktu itu ini saya lah ya, demenan lah. Saya hubungin itu jam pasir, terus udah kekirim. Dan itu akhirnya dia bilang udah sampai mana? Nggak tahu nih, kan baru pertama kesini. Nah saya akhirnya bilang udah jam segini kok belum tidur. Hah? Udah jam segini, jam berapa? Orang masih sore. Itu akhirnya di screenshot tuh bang. Itu di jamnya dia masih jam 10 bang. Dan di jam saya itu jam 1:30 malam. Nah, yang mulai terornya itu bang,
Itu di sebelah saya itu bangku yang sebelah sana nih, itu kayak ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kayak makan kentang gitu bang, kentang yang kiki gitu. Nah kayak kentang. Cuman saya ngeliatnya bukan kentang bang, itu kayak jari dimakan sama ibu-ibu, kayak jari-jari gitu, kayak jari-jari. Nah saya ngeliat lagi, dia nengok ke saya, itu bang mukanya, ini mukanya di sini halus ya, di sini tuh matanya udah tinggal kulitnya doang bang. Di situ saya pingsan bang. Di situ saya pingsan. Nah saya bangun, dibangunin sama mas di sebelah saya. Mas bangun, full sampai full, istirahat dulu. Saya kaget dong. Saya kaget. Nah, Mas sejak kapan di sini? Sejak kapan? Mas yang baru naik. Baru naik. Saya naik dari kampung rambutan mas. Saya bilang kayak gitu kan. Di sebelah saya tadi bawa bapak. Enggak, Mas baru naik. Udah Mas turun dulu deh. Nah, saya turun tuh. Saya turun bang. Akhirnya, udah Mas cerita aja sama saya. Saya ceritain. Oh dia bilang, Mas orang kedua. Katanya gitu. Orang kedua apa Mas? Mas naik bis setan. Katanya gitu. Jadinya bis itu bekas kecelakaan. Baru-baru Mas orang kedua. Kejadiannya persis kata dia sama kayak gitu. Nah selang berapa ini saya pulang. Saya dapat kerja tuh bang. Saya dapat kerja di sekolahan, salah satu sekolahan non muslim lah ya di Jakarta. Itu baru 3 hari saya kerja. Saya office boy waktu itu bang. Baru 3 hari kerja itu udah mulai teror bang. Teror. Saya kan nyapu ngepel di kelas ya. Itu ada orang nyanyi bang. Itu kan jam pulangnya itu kan dia ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler itu kan sampai jam 3 sore. Nah itu saya mulai nyapu itu jam 4. Nah itu abis asar itu udah mulai teror bang. Udah mulai teror. Itu ada orang nyanyi. Itu kelas 3D ya. Nah saya kelas 3B, 3C. Nah 3A pas saya lagi nyapu bang. Di depan papan tulis. Itu di belakang saya tuh bang. Ada nona Belanda bang. Lagi duduk di bangku. Wah apa ini? Udah saya bilang, kalau mau gangguin jangan, kalau mau temenin sini bantuin kayak nyapu, saya bilang gitu. Saya nengok lagi nggak ada tuh bang. Udah kelas 3A selesai, saya ambil pel, saya pel tuh lorong bang. Nah saya ngepel lorong, ada lagi bang yang ketawa, suara cewek. Pantesan sering gonta-ganti karyawan. Baru sehari ada yang keluar, baru 2 hari ada yang keluar. Oh di sini tuh makanya saya bilang kayak gitu. Oh oke, siap saya bilang. Saya tantangin tuh. Udah jangan ngetawain gue kalau mau tampakin sini. Saya bilang kayak gitu tuh bang. Udah diem tuh dia. Saya ke kelas 2. Ada kayak sepatu. Sekarang posisi tuh udah mulai habis maghrib bang. Suara sepatu pantopel jalan. Ini nih mulai. Udah. Habis itu saya mulai jalanin lagi kerjaan. Dan saya benerin mesin buat ngepel tuh bang. Yang mesin wash gitu tuh. Kayak bapping gitu. Itu saya lagi benerin. Itu angklung. Itu saya benerin di ruang angklung bang. Di ruangan angklung. Itu angklung gerak sendiri bang. Angklung gerak. Sampai supervisor saya bilang, apaan tuh? Kok apaan tuh sih mbak? Emang apaan? Itu angklung gerak sendiri. Kan karena saya ngeliat tuh bang ya. Itu anak kecil bang mainin. Itu anak kecil mainin. Supervisor saya itu langsung keluar. Wah gila, nggak beres nih kata dia gitu. Udah nggak apa-apa mbak, orang dia cuma mainin doang. Saya bilang kayak gitu. Lu enak bisa ngeliat kata dia gitu. Nah gua katanya gitu. Udah dia keluar, saya keluar juga. Nah abis itu bang, saya nyapu lagi di kelas 2. Nah di kelas 2 tuh bang, saya lagi nyapu, itu udah posisi hampir jam 7 bang. Hampir jam 7 malam tuh ya, saya nyapu. Nah itu bang, kayak mulai orang, kayak jalan tuh kan kalau di jendela itu kan kelihatan ya. Kelihatan itu pala doang bang. Saya keluar, badannya gak ada. Pala keluar, pala jalan. Pas saya keluar, wah aduh ekstrim banget sih ini. Itu saya emang yang tali itu bang emang kemana-mana selalu saya bawa kan, karena buat pegangan saya.
apa efek kayak ini gitu ya, apa efek megang ini, jadinya tuh mereka jadi tertarik sama saya kayak gitu. Akhirnya yang lebih ininya, nah itu pas abis itu pengambilan rapot tuh bang, pengambilan rapot kan libur tuh bang, libur tapi saya tetap kerja, anak-anak nggak ada aktivitas tuh, belajar mengajar, cuman saya tetap kerja. Jam 9 pagi bang, jam 9 pagi itu kan saya nawarin teman saya, lo mau ngerokok nggak, ayo keluar. Ah ngapain keluar, ngerokok aja di basement, kata dia gitu. Ah di basement, orang nggak ada guru nggak ada murid kok. Akhirnya yaudah nih gue duluan ya. Iya lu duluan sana. Terus saya turun tuh bang ke basement saya ngerokok. Tuh ada yang suara bang. Saya cari siapa nih yang satu-satu, saya cari rokok korek sama yang rokok saya belum ini, saya taruh tuh bang di batu. Saya taruh di batu, saya balik lagi tuh rokok udah habis bang, kayak ada yang ngisep gitu. Udah saya bakar lagi tuh rokok saya bakar lagi. Itu kayak ada ruangan bang, ini kan tangga di sebelahnya ada ruangan, itu saya kirim tuh videonya ada. Itu tangga di sebelahnya ruangan itu gelap ya, itu kayak gudang tempat naro apa-apaan rusak lah, kipas kayak gitu. Nah udah saya ngeliatin tuh sambil ngerokok, saya ngeliatin ruangan itu gelap. Itu apaan ya, itu kayak bentuk awal-awal tuh asap bang, asap tuh lama-lama berbentuk. Bentuk tuh orang tuh bulu semua, kukunya segini tuh bang. Wah ini apaan. Akhirnya saya jalan tuh, takut dia ngapa-ngapain, saya jalan naik tangga, nggak lari sih, cuman kan saya orangnya penasaran bang. Karena saya udah megang itu kan, saya emang berani kan, jadinya saya turun cuman mundur. Saya ngeliat kayak gini nih bang, saya turun lihat ke ruangan yang itu ya, saya ngeliat turun yang ruangan itu matanya nyala bang, merah. Wah, baru di situ saya lari tuh bang. Baru ngeliat yang itu tuh, saya baru ngeliat orang yang itu. Baru penampakan kayak gitu tuh bang. Saya lari, teman saya, lu kenapa lari? Pucet banget muka lu. Wah gila, lu ngeliat Wowo ya? Kata temen saya gitu bang. Teman saya berarti udah tahu dong. Kok lu tahu? Iyalah, gue udah 2 kali dikasih lihat. Nah itu habis itu bang, besoknya saya bersihin ruang perpus tuh. Di ruang perpus itu bang, saya nanya sama yang jaga perpus cewek ya, sebut aja A ya. Bu, berani bu di sini bu udah jam segini. Entah juga dikit lagi pulang saya, kata ibu-ibu itu. Nggak lama tuh bang, buku itu kan disusunnya kayak gitu tuh bang, itu gerak-gerak sendiri bang, tak tak tak. Bu, itu buku. Udah biasa saya, udah biasa. Udah saya keluar lewatin ruang musik. Itu ada suara cekikikan bang, nyaring banget. Akhirnya saya manjat pagar bang, balik ke situ lagi saya malas balik ke situ lagi. Akhirnya saya manjat pagar tuh dari SD ke SMP, jadinya perbatasan gitu bang. Nah di SMP saya tuh ketemu lebih gila lagi, nggak taunya bang. Di SMP saya ketemu lebih gila lagi. Itu anak kecil pada lari-lari. Nah nggak lama saya keluar, saya ngomong sama satpam, temenin gua yuk, gua mau ngambil tas gua di pantry. Emang kenapa lo? Ah gila, gua nggak kuat, banyak banget anak kecil narik gua. Ya udah biasa. Itu saya jalan tuh sama security, bang, ini apaan bang? Wah gila, itu jadinya kayak ngelewatin jembatan gitu bang, kayak antara SD ke SMP bang. Kayak ada pembatas, cuman pembatasnya itu kayak got kecil lah bang ya. Ya itu apaan ya, kata security. Nah iya, lu ngeliat juga bang, ngeliat gua itu sama kayak yang ngeliat saya pagi-pagi tuh bang, badannya bulu, kukunya panjang. Nah cuman kalau di situ bang, itu matanya udah bener-bener ngeliatin kita berdua, itu bener-bener tajam.
Saya sama security tuh lari tuh ke pos. Nah temennya sampai ngomong, lu berdua ngapain lari-larian, bau lumpur lu. Ah, bau lumpur. Nggak taunya tuh kata temen yang security tuh ngikut bang, ngikut. Nah saya pulang tuh bang, sampai anak saya tuh bang kena juga, anak saya kena bang, itu ketempelan yang genderuwo itu. Saya ngomong ke istri, gimana ya bun, kayaknya udah nggak kuat ya kerja di sini. Itu kan kerja pedan baru banget bang ya, nggak kuat ya bun, udah tahan aja, mau nyari rezeki kemana lagi, udah tahan, kamu kan orangnya berani. Ya udah deh demi kamu sama anak-anak. Itu bang, saya tetap kerja, teror tuh setiap hari ada aja kayak gitu-gitu juga. Nah itu pernah tuh bang saya sore itu ada tuh namanya gurunya Mr. D lah ya, itu guru bahasa Inggris. Itu posisi jam setengah 6 bang, setengah 6 maghrib. Setengah 6 maghrib saya lagi ngepel orang tuh, Mister pulang. Itu dia diem aja bang, dia diem aja, saya ngikutin. Mister tumben diem aja, biasanya itu orang open bang, itu orang dia paling bercanda sama saya ikutin. Nah saya masuk ke pantry saya, diturun tuh ke tangga. Pas saya ini, wah tuh Mr. D kenapa tuh ya, kok diem aja, lagi ada masalah kali. Udah habis itu saya pulang bang, saya pulang nanya pos security, Mr. D kenapa tadi kok diem aja ya. Baru pulang kan dia, baru pulang, dia pulang dari jam 2. Nah itu siapa bang, nggak taunya yang saya panggil. Sedangkan itu orang jam 2, tuh guru jam 2 udah pulang. Nah itu posisi setengah 6 saya manggil dia. Nah habis itu bang, habis itu tuh udah saya kerjain langsung. Nah terakhir tuh bang, yang saya sampai resign tuh, itu pas saya ngepel tangga bang. Saya ngepel tangga dari atas ke bawah. Kalau saya ngepelnya kan dari atas ke bawah, terus saya lewat tangga yang sebelahnya. Nah pas udah sampai bawah tuh, ngepel pas sampai bawah, itu kayak suara pantopel bang, suara pantopel turun, cuman nggak ada ininya, nggak ada wujudnya, nggak ada wujudnya. Elah, ini lagi sepatu lagi, pasti yang nggak ada palanya. Saya bilang kayak gitu kan dalam hati saya. Udah saya jalan, saya naik tangga yang belah sono, kan ada 2 tangga tuh bang. Saya naik tangga sebelah sana. Pas saya mau naik tangga tuh bang, itu kayak model pakai pakaian apa ya, kayak model pastur gitu bang. Itu lagi nenteng pala bang, palanya nggak ada, palanya buntung, cuma lagi diteng-teng tuh bang. Itu lagi diteng-teng. Wah saya kaget tuh, saya lari sejadi-jadinya. Itu posisi setengah 7 maghrib bang, setengah 7 saya lari. Security, kenapa lu lari? Wah gua udah nggak kuat kerja di sini, nggak kuat gua. Kenapa? Itu gua naik tangga kayak ada model pastur lagi nenteng kepala. Yang bener lu jangan nakut-nakutin gua, beneran. Ayo kalau lu nggak percaya, ngikutin tuh. Nggak taunya bang, itu masih ada bang di situ. Sampai itu security ngeliat sama kayak saya juga. Gila, saya pikir kan udah hilang ya. Itu security ngeliat saya kabur sejadi-jadinya tuh berdua sama dia. Saya kabur. Udah besoknya saya ngomong sama istri, wah kemarin gue sore diteror habis-habisan, emang udah nggak kuat. Sebenarnya sih masih, cuman mau gimana. Ya udah kalau nggak ini udah resign aja. Tanggung sih sebenarnya, mau gajian, saya bilang kayak gitu kan. Tanggung ya, kita gajian nyari kerjaan lagi aja, saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa sekarang aja kalau ini, nah daripada kamu kenapa-napa. Enggak lah, udah tanggung. Nah besoknya tuh bang, saya udah bilang tanggung-tanggung. Besoknya tuh bener-bener bang, itu hari terakhir saya kerja tuh, bener-bener full teror bang, full teror. Itu saya lagi ini, ada aja bang nyambit. Itu lemari kelas bang, kebuka, prak, buku tuh kayak pada dibuang-buangin gitu bang. Mungkin dia tahu kali ya. Padahal saya bilang, lu jangan gangguin gua apa, ini kan tempat lu, gua bersihin gitu. Cuman mungkin dia tahu kali bang ya, dia tahu karena saya mau keluar gitu, atau saya nggak ini. Akhirnya buku tuh kayak dia dari, kan lemari kebuka sendiri tuh, kayak ada yang lempar-lemparin gitu. Nggak beres nih. Itu saya tinggal bang, sapu sama pengki. Itu saya tinggal, saya jalan.
Pas saya jalan mau ke tikungan bang, ke tikungan kelas 2 itu kayak lorong, itu saya dipegat bang, Di apa? dijegat itu. Tuh bener-bener yang di basement tuh bang, ada di perbatasan dari kelas 2 ke kelas 3 tuh, bulunya gede banget bang, bulunya tuh di tangan tuh, badannya gede banget, kukunya panjang-panjang bang. Di situ saya pingsan bang. Saya pingsan, bangun bang, itu saya pagi, saya tidur sampai malam di sekolah, saya pagi baru bangun. Dibanguninnya sama teman saya, lu kenapa tidur di jalan, di lorong gitu? Gue nggak tahu, kemarin gue nyapu ngepel. Wah gila lu. Habis itu saya resign bang, saya sering nggak kuat saya di situ. Itu saya sempat sakit di situ. Saya sakit berapa berapa minggu saya sakit. Akhirnya saya bilang, ini apa efek kayak gini ya Bon, ya udah mau dibuang aja. Akhirnya saya pergi tuh ke mamang saya, Mang itu gimana Mang, kayaknya gue semenjak megang itu diteror mulu dah Mang. Ya emang kayak gitu, soalnya lu udah jadi satu nih sama dia. Jadinya semua lembut ya, semua makhluk kasat mata itu mau deket sama saya bang. Efek itu saya megang itu sampai sekarang masih saya pegang. Nah nggak bisa Mang, ini ya kalau ini mungkin efeknya kalau lu katanya gitu, efeknya ya kalau nggak ini ke keluarga lu, karena dia udah nyatu, karena lu udah ngejalanin ritual yang ngasih dia 14 darah perawan itu bang, jadinya kayak gitu. Jadi susah buat dihilangkan. Susah bang. Dan itu mau nggak mau Bang Boger harus pegang terus. Cuman bisa palingan efeknya ya saya harus berani ngambil resikonya bang. Niatnya sih nanti saya kayak ke ustadz gitu ya, mungkin saya bakar kali bang, cuman ya efeknya nanti saya bisa saya sakit atau dianya neror keluarga saya terus kayak gitu. Nah itu cara mendapatkan kayak 14 wanita itu yang bisa diricin nggak ceritanya? Ya saya nyari bang, kenalan gitu kan, namanya zaman sekolah ya. Zaman sekolah kan kenalan sama cewek-cewek, waktu itu kan zamannya kayak apa, boleh mail.com gitu tuh. Oh kurang tahu deh saya. Yahoo Messenger gitu-gitu. Ya nyari di chatting bang, nyari di chatting, kenalan ya sekitar ini, kenalan ya anak-anak sekolah juga, anak-anak SMA. Itu saya kenalan, itu saya juga kenalan dia, diajarin sama mamang saya itu. Saya bakar rokok, itu saya kasih bacaan, asapnya semburin ke mukanya tuh cewek. Gitu, biar dia kayak ini. Efeknya tuh bang, kalau udah kena tuh asap, kita apain aja mau bang. Nah udah selesai itu bang, udah selesai dapet itu, kita bakarin rokok lagi, kita tiupin lagi itu asap ke mukanya, dia ngeblank bang, nggak inget dia ngapain sama saya kayak gitu. Nggak kenal saya sama sekali. Efek dari embusan asap rokok itu kayak gitu. Oke, terus setelah si korban ini kena efek hembusan itu, jalan atau kemana nih? Oh yang pas habis saya embusin asap rokok itu. Iya, kan dipakai kan? Iya dipakai. Iya. Dipakai udah, habis dipakai kan saya udah dapet nih bang. Iya, maksudnya diajak kemana kayak gitu? Di sekolahan juga atau enggak? Saya kan kamar saya bebas bang. Oh dibawa ke rumah. Kamar saya kan misah ya sama orang tua, bebas saya bawa kamar. Itu emang rutin bang, tapi itu spray harus putih. Harus putih itu jadinya darahnya itu nanti harus digunting gitu. Darah yang netes ke spray itu. Iya, habis itu dibakar. Kan digunting tuh bang, digunting di spray, kan netes tuh ya. Iya. Kan netesan darah itu kan ada saya bekasnya di spray. Nah itu saya gunting, itu saya bakar bang. Itu harus kayak gitu, 14. Oke. Dapat 14 itu selama berapa bulan?
berapa bulan ya? Ya, atau berapa hari gitu? wah enggak bang. Cuman sehari itu saya bisa 3 bang. Sehari bisa dapetin 3 cewek? 3 cewek. 3 cewek. Wah, itu efek tuh tali bener-bener bang. Kayak udah jadi kayak Don Juan lah saya jatuhnya. Udah wah gue super pede banget, udah ganteng banget dah dibilang kayak gitulah. Bisa dibilang kayak gitu. Itu sehari bisa 3 kali saya tuh merawanin bang. Oke, 3 kali make apa 3 kali dapet ceweknya nih? Dapat 3 cewek bang. Dibawa ke rumah semua? Iya. Pernah malam tahun baru ya. Itu pagi sama orang Ciledug. Siangnya sama orang Bangka. Malamnya sama orang Buncit. Kayak gitu bang. Jadinya bisa dalam satu hari itu 3 kali 3 cewek itu. Jadinya nggak sampai 3 bulan sih, cuman 2 bulan kurang bang. Udah terlaksana itu ritual 14 itu. cewek. 14. Dan itu juga ya selain dari efek tali itu juga saya kan ada dari orang tua juga tuh bang. Kayak model keris. Oke. Itu kerisnya ada. Nah itu setiap malam Jumat saya mandiin bang. Setiap malam Jumat. Saya mandiin itu kayak saya minyaknya bawa, minyaknya segini. Itu keris gerak sendiri bang. Kalau saya mandiin enggak, saya tanpa tangan saya. Itu saya bacain. Itu kayak nyelep ke tempat minyak sendiri. Kayak model dia saya buka nih. Saya buka itunya. Tutup kerisnya, saya taruh aja itu minyaknya. Saya ambil, saya ya baca-baca lah ya. Itu kayak gerak sendiri, dia nyelip ke ini tanpa tangan saya bang. Dia memandi sendiri. Itu efeknya emang real keturunan bang. Dari kakek saya tuh istrinya 9, bapak saya 5. Oke. Kayak gitu. Efeknya emang ya kalau yang keris itu buat cewek, ditambah sama tali pocong saya. Kayak gitu bang. Nah, waktu proses pengambilan tali pocong di awal tadi kan Bang Boger kan sedikit banget menceritakan untuk proses pengambilannya tuh dikeruk, terus diambil digini. Nah itu memang di situ nggak ada gangguan-gangguan dalam ngambil tali pocong ini. Gangguan sih enggak bang. Gangguan itu palingan ya keluarga yang ini doang. Yang jaga itu. Yang jaga. Pulangnya bang. Pulangnya setelah saya ambil itu, saya tutup lagi. Saya jalan tuh sama mamang itu. Wah angin tuh bang kenceng banget. Di sekitaran situ doang, di sekitaran saya doang tuh angin kenceng. Yang tadinya saya nggak bisa ngeliat, mang itu di pohon. Ya udah, berarti udah lo pegang udah aman. Nanti suatu saat kalau lu ngeliat apa-apa, lu nggak usah kaget karena ini efeknya. Efek gitu. Nah jadinya semenjak saya megang gitu bang, ini kayak saya jalan nih naik motor gitu. Itu di jalanan ada aja bang. Yang matanya yang matanya di sini lah. Kayak gitu. Terornya nggak berhenti Nggak ya, berhenti. pas megang tali pocong itu. Nah itu kan bukanya kan susah ya. Maksudnya Bang Boger buka apa namanya tali pocong itu tidak menggunakan tangan, hanya menggunakan mulut. Yang tadi saya bilang bang, itu saya setelah dikasih minum air putih sama mamang saya itu saya kayak di luar kesadaran bang. Saya nggak tahu air putih itu air putih apa gitu. Saya di luar kesadaran. Kayak model kayak punya kekuatan lebih lah gitu. Kayak mulai keberanian lebih. Iya benar. Kalau bicara logika kan nggak mungkin bang pakai tangan ambil yang kuburan itu kan galinya. Nah iya. Itu setelah dikasih minum air putih itu saya itu kayak model langsung tuh refleks. Kayak nyeker-nyekerin tuh tanah sampai bawah banget. Itu apa kayunya tuh kan kalau di kuburan ada kayu yang penyangga itu. Tapi yang dibuka yang buat palanya doang. Itu saya buka, itu saya ambil gigit. Itu seminggu tuh bang, saya nggak makan. Ngebayangin muka itu itu mayat yang belatungan yang ini. Itu saya nggak makan, ngebayangin belatungnya ini. Selain 40 hari ya. Itu pas di hari 40 harinya diambil. Iya, karena rata-rata
tali pocong itu kalau manjurnya itu 40 hari kematian bang. Kayak gitu. Serem banget. Tapi nggak ada baca-bacaan khusus tuh Ada, Bang. untuk semuanya. Ada Oh, Bang. jajanan juga sama si Jajanan. mamangnya ini. Iya. Emang mamangnya ini termasuk dia ini dukun juga ya? Bukan dukun sih bang. Apa tuh? Jadinya kayak paranormal. kuncen ya. Oh, Jadinya kuncen. suatu Kalau tempat wisata. Curug bang. Curug di apa? Di daerah Sukabumi. Jadinya dia itu buka warung di situ. Buka warung. Nah, itu bang ada yang kelewatan tuh. Pas habis itu saya kan mau habis ngambil itu kan saya bertiga tuh sama teman saya ngecamp di curug itu. Nah itu habis saya dapat itu tuh bang, mamang saya bilang lu nggak usah ngecamp di sini, mang ini kenapa mendung. Udah dibilang lu balik ke rumah gua aja, tidur di rumah gua, teman lu ajak. Enggak, teman gua berdua mau ngajak ngecamp. Saya tetap ngecamp tuh. Terserah lu, kata mamang gitu. Kalau ada apa-apa, ntar lu tahu sendiri. Itu posisi masih jam 5, cuman udah gelap bang. Itu udah gelap. Udah, habis saya masak-masak tuh bertiga sama teman saya. Hujan turun deras banget bang. Hujan turun deras. Masuk. Saya tidur tuh saya pakai sleeping bag. Teman saya yang tengah itu kayak kena hipo bang. Bang, gue dingin banget nih bang. Ya udah nih, lu pakai sleeping bag gue. Saya kasih tuh sleeping bag saya ke dia. Saya tidur. Saya posisi tidur tuh di sebelah pojok bang. Dia di tengah. Nah teman saya satu lagi tuh di depan pintu tenda kan. Saya tidur. Hujan tuh posisi deras banget bang. Bukan deras lagi. Wah angin. Saya lagi tidur bang. Oh, ada bayangan ya dari luar tenda. Itu kan posisi dalam tenda kan lampu nyala. Iya. Pedahan tuh bang. Saya udah nyetel murotal bang. Pakai HP. Saya udah nyetel murotal. Kok ini apaan ya bayangan ya? Ah udahlah. Saya tidur aja tuh. Saya tidur. Kayak ada yang ngusap bang dari luar. Dari luar tenda tuh kayak ada yang ngusap tangan bang. Tangan ngusap pipi saya. Kan pipi saya nempel di tenda. Ngusap saya gitu. Wah. Apaan tuh ya? Saya bangun itu. Dah. Bangun. Kenapa bang? Lu masih kedinginan gak? Udah enggak nih gua. Nah pas saya nengok ke teman saya yang di depan pintu tenda tuh bang. Saya sekaget-kagetnya bang. Dia lagi tidur dipeluk sama kuntilanak bang. Dia tidur lagi dipeluk kuntilanak di sebelahnya. Dak, lu nengok dah. Si Dat. Ngapa sih Dat? Lu nengok. Cuman jangan pelan-pelan nengoknya. Saya bilang kayak gitu. Pas dia nengok. Wah bang, tuh apaan bang? Nah itu dia. Si Didat gitu. Kenapa sih lu pada berisik bangun? Enggak. Lu enggak berasa? Lah. Kenapa? Lu lihat di sebelah lu. Dia ngeliat ke sebelah, teriak-teriak bang langsung. Tuh kuntilanak masih ada bang. Tuh kuntilanak masih ada di situ. Tuh di dalam tenda rusuh banget. Ini kenapa nih? Gimana nih? Akhirnya dia baca-bacaan tuh. Saya bertiga ayat kursi. Dia hilang tuh bang. Hilang. Saya keluar. Masih hujan gimana nih? Wah udah tidur lagi aja dah. Saya tidur lagi. Saya lihat jam. Itu baru jam 1. Udah tidur lagi. Sekitar 2:30. Itu ada kayak model terang banget bang. Kayak orang nyenter. Kayak lampu gitulah. Lampu senter. Wah ada pendaki noh. Saya bilang gitu. Mana? Itu ramai banget. Kayak orang jalan gitu kedengeran bang. Kayak orang jalan gitu kedengeran. Oh iya tuh rame tuh lihat lampunya kan kelihatan dari cahaya itunya. Pas dibuka masih Didat, nggak ada orang bang, nggak ada orang sama sekali. Gimana nih kita mau pulang apa besok? Tanggung sehari lagi. Nah hari terakhir tuh bang, bener-bener tuh hari terakhir. Saya malam iseng-iseng nih, curug yuk mandi yuk. Saya mandi ke curug. Pas di gapura curug gitu bang. Pas sampai gapura curug. Bertiga saya ngelihat. Itu palanya itu monyet bang. Badannya itu manusia.
kayak manusia monyet, kayak Hanoman gitu lah, di atas batu gede, kayak mau menggat saya bertigaan. Saya lari bertiga, nah ke warungnya mamang saya itu, Mang, itu ada apaan? Ya, lu nggak ngasih salam ya? Enggak. Ya udah emang kayak gitu. Itu penunggu situ. Lu kenapa kemarin? Wah, kemarin gue diteror habis-habisan, Mang. Iya kan dibilang lu semenjak itu pasti bakalan ada teror terus. Mang, nih nggak bisa apa? Dibuangin aja. Nggak bisa karena lu udah nyatu sama dia. Kayak gitu, Bang. Ya intinya udah nyatu dan udah bersekutu sama iblis ya. Iya, bisa dibilang Bisa gitu. dibilang gitu. Nah tapi kan ini Bang Boger sekarang pun masih disimpan ya itu, dan nggak ada mungkin apa ya niatan untuk membuang kayak gitu. Niatan sih ada sih, Bang. Soalnya kan ini apalagi Bang Boger kan sudah berkeluarga, udah punya anak, dan waktunya kita tidak apa ya kalau dibilang itu tidak ada yang mau ke situ lagi gitu loh. Karena udah berkeluarga, waktunya kita untuk mikirin keluarga gitu. Iya. Udah nggak mikirin hal-hal yang klinik-klinik kayak gitu lagi. Buat apa gitu? Ya apa sih? Sebenarnya sih ada niatan, Bang, buat membuang. Cuman saya mikir lagi efeknya itu, Bang, kalau saya buang itu loh. Efeknya ke saya sama ke anak saya nanti gitu loh. Memang efeknya apa? Ya bisa, sayanya bisa kenapa-napa, Bang. Oh, tapi kan itu mungkin hanya pandangan ya, apa namanya, pikiran atau kata si Mamang nih. Ya, lu kalau lu ngebuang itu, lu bakalan ya kenapa, entah itu kecelakaan, entah itu yang lain-lain, bisa menghilangkan nyawa gitu. Kalau nggak Bang Bogernya yang kena, itu anaknya yang kena atau istrinya gitu kan maksudnya. Tapi kan kita kembali lagi, kita berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Apapun yang terjadi, kita nggak mungkin mau kalah sama iblis dong. Iya kan. Nah, apa salahnya untuk mencoba dengan ruqyah, metode ruqyah gitu. Karena kan udah pasti kalau yang saya dengar di tubuh Bang Boger ini ya banyak banget setan yang bersarang gitu. Apalagi kalau mendengar ceritanya sendiri gini, ini cerita dari Bang Boger sendiri ya. Real, Bang. Ya. Jadi bukan saya bukan orang pintar juga saya, dan udah pasti kan di situ banyak banget setan-setan yang bersarang, dan apa salahnya kalau kita mencoba untuk meruqyah diri. Kalau misalkan kita nggak berani ke ustadz atau ke kiai, kita ruqyah mandiri juga bisa. Perbanyak ngaji, perbanyak ya kita salawatan. Insya Allah sih Bang, kata si Mamangnya itu nggak bisa dihilangkan, ya berarti kan dia juga mohon maaf sesat juga kan pastinya kayak gitu. Iya dong. Mungkin doktrin dia ke saya kali, Bang, ya. Betul. Biar mindset saya tuh nggak boleh ini gitu ya. Iya betul. Jadi takut jadinya. Tapi sih pernah ya, Bang. Itu saya niat gitu. Emang udah niat. Tuh saya bakar bar ujungnya. Itu di rumah, Bang. Wah, mati, lampu langsung mati. Di luar itu pintu ya gedor. Suara cekikikan, Bang. Istri saya sampai nangis. Jangan diterusin. Istri saya kan emang sholatnya rajin gitu, ini. Makanya sholat. Cuman efeknya susah, Bang. Ya, tapi emang setan itu tadi ya, Bang ya. Tapi kita kalau terus perdalam ya lama-lama bakal hilang yang kayak gitu. Karena efek mungkin udah ke doktrin ya dengan hal-hal yang kayak gitu, jadinya ikut ya kayak ada gangguan yang lain-lain. Itu tanda-tandanya mungkin setan udah mau keluar gitu. Ya. Saya nggak bisa ini lagi. Saya coba, Bang, saya pernah mau niat mau ruqyah nih gitu ya. Niat mau ruqyah, saya mau jalan nih ke tempat ruqyah itu ya, tempat ustadz itu. Ada aja, Bang, kendala. Dari motor nggak nyala,
Motor nggak nyala, ban bocor, kayak bener-bener nggak bolehin ke situ. Kayak orang saya nih, wah mau berangkat, mau bangun nih sholat tahajud, mau ini, ada aja bang. Salah guru ya, salah guru. Jadi benar-benar ya gurunya bukan atau mohon maaf nih dari bapaknya juga mungkin udah salah ya menurunkan ilmu hal-hal yang kayak gitu bang. Artinya ya efeknya ke anaknya, ke Bang Boger sendiri gitu. Tapi dari bapaknya menurunkan ilmu gitu ada bacaan-bacaan di luar. Enggak, kalau Agama dari orang tua dia cuman, nah jadinya dari kakek ke bapak tuh ke saya. Nggak ada bacaan sih, udah cuman megang aja. Keris itu tadi. Iya, keris itu megang. Ya. Habis itu cuman dikasih tahu malam Jumat, dikasih malam Jumat mandiin. Nih, cuman bacain gini aja, udah gitu. Nggak harus ini. Efeknya nanti lu tahu sendiri. Efeknya udah ke kakek lu, udah ke gua, kata bapak. Paham. Dan ini saya nggak mau terlalu jauh karena mungkin suatu kepercayaan juga ya. Mungkin di KTP Bang Boger Islam gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu karena di sini untuk ngurusin atau ngomongin soal agama kan sensitif ya Bang ya. Dan itu saya nggak berani terlalu jauh untuk bertanya ke situ. Iya. Gitu ya, paham ya Bang ya? Iya Pak. Ya, yang pasti saya berharap semoga Bang Boger bisa keluar, bisa lepas dari jeratan setan ini dan bisa kembali ke jalan Tuhan ya, jalan Allah ya Bang ya. Gitu. Ya. Jadi ini udah berat sih Bang ya kalau saya lihat dari cerita Bang Boger untuk keluar. Tapi kalau Bang Boger punya niat yang tulus, yang baik untuk benar-benar keluar dari lingkaran setan ini pasti bisa. Oke, Bang Boger, paham ya? Paham. Oke, dari sini Bang Boger ada yang mau ditambahkan lagi kira-kira? Ada yang belum diceritakan atau mau pesan-pesannya ke teman-teman di rumah? Silahkan. Pesan-pesannya kalau berurusan sama sesuatu yang mistis jangan diterusin deh. Nanti efeknya bakalan kayak gue nyesel sekarang ini. Dulu emang nikmatnya sesaat, nyeselnya belakangan. Oke. Terima kasih Bang Boger. Oke teman-teman, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Boger. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 4700683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Boger, terima kasih Siap, buat waktunya. Makasih Bang. Ya. Sampai jumpa.